Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Biasanya fraud dilakukan melalui manipulasi data, penyembunyian informasi, atau penyalahgunaan wewenang. Salah satu bentuknya adalah fraud pada hutang, yaitu ketika perusahaan sengaja mencatat hutang yang sebenarnya tidak ada, agar jumlah yang dikeluarkan lebih besar dari jumlah aslinya. Misalnya, pemalsuan faktur sehingga jumlah hutang tampak lebih besar dari kenyataannya. Oh my god, ternyata HP-nya secantik itu. Aku jadi gak sabar. Uang hasil komisi nanti aku bakal beliin ini HP terus pamerin ke teman-teman. Oh my god, iya sih, pasti lucu banget kalau dipakai buat teman-teman. Oh my god, Bu Natali. Halo Bu Talan. Halo Ibu. Iya Bu, untuk dokumen tagihannya udah aku kirim ya Bu, meskipun barangnya belum dikirim. Oke, nanti saya bantu urus pembayarannya supaya Aris kasih Bu lancar ya Bu. Tapi jangan lupa ya fee-nya buat saya. Untuk bagian Ibu nanti aku kirim deh Bu kalau misalnya udah cair dari perusahaannya ya. Oke, baik Bu Natali. Saya bantu urus dokumen PO dan invoice-nya ya supaya terlihat sah dan jangan khawatir. Permisi Bu. Ya kalian, Bu, maaf, mau minta tolong tanda tangan ya Bu. Ini ada surat hutang yang harus segera dibayar karena sudah jatuh tempo. ini dari PT Cia Bersama ya? Betul Ibu. Kok cepet sekali jatuh temponya? Karena barangnya sudah sampai dan vendor meminta pembayarannya agar segera cepat dibayar. Ini kamu udah sih semuanya? Ya Bu, boleh tolong cek kembali lagi Bu? Lengkap sih dokumennya. Baiklah, saya setujui. Baik. Oke. Nanti kamu tinggal ke bagian finish aja. Ya, oke. Makasih ya Bu. Permisi. Iya. Jadi coba kamu lihat di sini. Di sini kita ada utang PT Ceria Bersama sebesar 436.920. Cuma setelah saya konfirmasi ke gudang, barangnya itu nggak sesuai. Setelah saya lihat list barang dan nominal, itu nggak sesuai sama daftar utang kita. Ya, saya juga lihat ini BAPP-nya itu salinan fotokopi aja dan tanda tangan penerimanya tidak cocok dengan tanda tangan aslinya. Anehnya lagi, dokumen purchase order sama invoice-nya itu dibikin di hari yang sama, sedangkan harusnya antara dokumen itu ada jarak waktu pembuatannya. Ini bisa jadi indikasi fictitious liability, utang fiktif yang pembayarannya sebenarnya tidak ada barangnya. Tapi bisa jadi ini juga nggak sesuai juga barangnya. Oke. Kalau gitu kita perlu konfirmasi ke pihak vendor sama nanti saya meminta penjelasan sama staff purchasing-nya. Oke. Baik. Minta tolong kamu panggilin staff purchasing ya. Baik, siap. Halo Ibu Valen.
Boleh tolong ke ruangan audit sekarang ya? Baik, ditunggu. Makasih. Aduh, auditorium. Kamu ketahuan nggak ya? Semoga enggak deh. Isi, Bu. Ada apa yang mau saya kemarin? Waktunya kamu. Rifan, di sini kami menemukan ada tagihan dari PT Ceria Bersama atas pembelian mesin, kertas, sama komputer. Itu sebesar 436.920. Tapi setelah kita cek fisiknya, itu nggak sesuai sama yang ada di invoice barangnya. Itu gimana ya? Bisa dijelaskan, Bu? Tapi harusnya ada kok di gudang. Mungkin ceknya kurang benar, Bu. Kamu yakin salah gudangnya ada pembayaran dari kamu? Karena menurut invoice juga bisa udah oke sih, Bu. Soalnya kami udah cek ke vendor lain juga, udah konfirmasi. Ternyata PT Ceria Bersama baru mencetak faktur 2 hari setelah pembayaran cair. Selain itu, nomor faktur dan tanda tangan penerima di dokumen BAPB-nya itu palsu. Tapi saya cuma ngejalanin tugas aja kok, dan udah di ACC juga sama Bu Manajer. Lalu kalau untuk yang bukti transfer dari trainer ke rekening pribadi kamu itu gimana ya? Eh, saya cuma dikasih kok Bu sama vendornya karena saya udah bayar tepat waktu. Jadinya saya cuma dikasih buat terima kasih. Tapi kami tuh sudah menemukan bukti transfernya juga, dan ini anggarannya lumayan cukup besar ya. Kalau buat cuma terima kasih doang. Tapi harusnya udah sesuai sih, Bu. Karena kan kita udah sering memesan di vendor yang sama ya, Bu. Kamu udah hubungin kembali vendornya buat mastiin lagi. Coba bantu vendor ya, Bu. Diangkat ya? Dari angkat sih, Bu. Gimana, Peggy? Ini diangkat karena karyawan vendor tersebut sudah mengundurkan diri per kemarin kalau transaksi tersebut yang ke rekening kamu. Setelah transaksi kemarin, dia langsung mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Saya udah konfirmasi ke pihak vendor kalau ternyata karyawan tersebut sudah mengundurkan diri. Jadi bagaimana? Dengan barang yang tidak sesuai, tapi nomor yang kita transfer itu lebih, lalu kamu yang mendapatkan uang transferan dari vendor karena itu bertahun. Itu di sini mungkin saya akan jujur saja ya. Jadi itu invoice-nya saya masukkan dan saya gross up harganya, dan ini tidak ada, Bu. Jadi di sini saya mau maaf karena melakukan hal tersebut, Bu. Coba gimana, Maaf? Bisa dijelaskan detailnya? Jadi saya benar memasukkan invoice dan BAP tersebut karena untuk kepentingan pribadi saya, Bu. Di sini saya mohon maaf melakukan hal tersebut. Berarti kamu melakukannya secara sadar dong? Iya, Bu. Tapi harusnya kamu tahu, itu tuh gratifikasi dan manipulasi dokumen utang. Perusahaan membayar, tapi barangnya itu nggak sesuai. Karena saya pikir gak bakal ketahuan, Bu. Makanya saya berani melakukan hal tersebut. Baik, kalau kayak gitu, terima kasih atas waktunya. Boleh keluar ya, boleh? Baik, Bu. Maaf ya, Bu, sebelumnya. Permisi. Ya. Ini gimana sih kok bisa ketahuan? Sumpah aku nggak bakal dikeluarin. Selamat sore semua. Sore, Bu. Jadi gimana? Jadi begini, Bu, kami tim audit menemukan
Ini temuan audit kami, Ya. bisa dilihat. Di situ ada kejanggalan atas pembelian kredit kami kepada pihak PT Ceria Bersama. Bisa ada di invoice-nya. Dari Ceria Bersama. Ada kejanggalan karena setelah kami cek ke gudang, itu tidak sesuai dengan yang ada di invoice untuk jumlah barangnya. Oh, berarti saya benar-benar salah ya. Soalnya kemarin kalian itu memberikan dokumen yang lengkap. Jadi saya nggak ada curiga apapun. Iya, Bu. Kemungkinan memang ada unsur kesengajaan dari Valen, karena kami tadi udah bertemu dengan Valennya ya, Feby. Ya, betul. Dan dia sudah mengakui, Bu. Dia memang mengakui bahwa dia melakukan hal ini dengan sengaja. Berarti ini perusahaan membayar utang yang sebenarnya nggak sesuai ya? Iya, Bu, betul. Ya, jadi barang yang di gudang itu nggak sesuai sama yang di invoice tersebut. Baik, Bu Rena, saya minta mohon ketersediaannya untuk bekerja sama dengan kami atas kasus ini ya, Bu. Baik, mungkin ada saran atau rekomendasi dari kalian? Untuk saran dan rekomendasi, ini di sini, Bu. Nanti bisa dijelaskan oleh Feby sambil Ibu lihat ini. Jadi Bu, untuk saran dan rekomendasinya itu sistem akuntansi di perusahaan ini harus punya 3-way matching, otomatis antara PO, penerimaan barang dan invoice. Jadi nggak terjadi manipulasi seperti ini lagi. Oke, baik. Betul, Lina. Ini termasuk fraud liability documentation ya. Kami merekomendasikan agar semua dokumen utang dicairkan ulang dengan lebih mudah bagi visi operasional sebelum pembayaran. Oke. Baik, untuk kondisi ini kita akan tindak lanjuti ya. Terima kasih tim audit.